Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat deh ya. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi di podcastnya Memberi Kesan. Kali ini gantian nih para ahwat LDK Foskomi buat nemenin kalian dalam podcast di episode ke-6. Oh ya guys, BTW ini podcast pertama anak LDK periode 2021 loh. Doain ya, semoga semuanya lancar terus. Amin, amin dong. Amin. Oh iya sih, kalau kata pepatah sih ya, tak kenal maka tak sayang. Kok aku udah kenal tapi gak sayang-sayang ya? Ya Allah. Ya, kalau aku pengen kenalin diri aku dulu. Nama aku April dari kelas SIO 2 angkatan 2020. Dan di sini aku juga nggak sendiri loh nih. Aku ditemenin sama Kepala Kesekretariatan LDK Foskomi periode 2021. Ya betul, Vivi Febrianti. Hai, apa kabar teman-teman? Kenalin, nama aku Vivi Febrianti dari kelas SIO 2 angkatan 2020. Di LDK Foskomi ini aku menjabat sebagai Kepala Sekretariatan periode 2021-2022. Hai, salam kenal. Halo Vivi. Halo Kak. Gimana nih kabarnya? Kayaknya gue lihat-lihat sibuk banget nih anak Sio. Ya, gitu-gitu aja ya kan. Kalau dari segi tubuh alhamdulillah sehat walafiat, tapi nggak tahu ya kalau dari segi mental karena bertubi-tubi mendapatkan tugas yang banyak gitu. Jadi kayaknya agak sedikit turun gitu ya kan jiwa-jiwa mentalnya gitu. Tapi alhamdulillah sehat overall. Alhamdulillah. Kalau gitu mah. Oh iya, kali ini kita kedatangan gue star nih, kakak cantik nan sibuk. Tahu nggak siapa? Siapa tuh? Kak Silva. Tahu nggak lu Kak Silva siapa? Emang siapa? Siapa sih? Aku jelasin sedikit ya. Kak Silva ini jadi dia angkatan 2018 yang sekarang lagi ngerjain PKL ya Kak? Yap, betul. Kita doain ya guys, semoga lancar setiap urusannya dan diberi kemudahan nanti jalannya. Amin. Pokoknya nggak bisa diem. Siapa gimana nih kabarnya? Sebenarnya lagi sibuk apa sih? Alhamdulillah baik kabar. Kalau buat kesibukan sekarang lagi lagi prakerin PKL di Tangerang. Sama insya Allah lagi buat nyusun skripsi juga, soalnya ada ada yang bisa diteliti lah di pabrik gitu. Wih, jadi double kerjanya. Ya amin. Semoga lancar ya Kak. Amin. Ntar kita nyusul. Amin. Kayaknya ada Oh, sih ya, anak SIO guys. di tempat PKL. Kita anak SIO semua ya? Kayaknya sih, tapi nggak tahu ya. Iya tahu Kak. Vivi Tahu tuh ya Kak, sama. Vivi tuh baru masuk LDK waktu pas sebelum muktamar. Iya nggak sih Vi? Iya, sebelum mau ke kamar baru banget masuk. Iya, jadi nggak sempet mentoring sama Kak Iya, Silva. nggak sempat bareng Kak Ya Silva. Allah, aku malu. Apa sih? Lanjut. Iya. Di sini kita tuh mau ngobrol-ngobrol santuy aja nih Kak, antara mahasiswa. Jadi kita mau berpendapat aja. Jadi bagi kalian yang merasa punya pendapat lain, kritik ataupun saran, mungkin di topik kita kali ini bisa di komen di bawah ya teman-teman. Kita terima dengan senang hati. Ngomong-ngomong soal topik nih, topik kita kali ini bakal ngebahas tentang insecurity.
kayak nggak asing lagi ya, udah jadi hal umum mungkin karena setiap manusia pasti punya kekurangan masing-masing. Tapi ngomong-ngomong soal insecure tuh apa sih, Vi? Kalau menurut aku ya, insecure itu tentang salah satu kondisi di mana mental seseorang tuh jadi cemas, jadi kayak merasa tidak mampu, terus kayak kurang pede lah, pastinya kayak kurang pede dan ngebuat itu jadi nggak nyaman gitu lah. Kalau menurut aku ya insecure tuh kayak gitu. Yang aku tahu juga sih ya, kalau insecure tuh macem-macem, mulai dari akademik ada sampai non akademik. Iya nggak sih Kak, definisinya kayak gitu? Kurang lebih sih iya kayak gitu. Bener. Kalau dari Kak Silva sendiri, Kakak pernah nggak sih ngalamin insecure gitu? Kalau boleh tahu tentang apa Kak? Aku tuh sebenarnya tipikal orang yang jarang insecure sih. Makanya nih aku Asik. sedikit agak bingung kenapa aku jadi gue starnya. Ih, Siapa yang Enggak, milih aku- duluan memang kalau boleh tahu? Ayo siapa? aku Kak, aku. Oh, Kan biar kita belajar pede dari Kak Silva. Iya, Ya Allah. kita pede. Asik. oke. Kalau dari pengalaman insecure tuh selama ini jarang sih. Paling tuh insecure yang versi aku itu biasanya kalau nggak soal pendidikan atau enggak insecure sama orang-orang hebat gitu, kayak pengalamannya banyak, kayak manajemennya bagus, terus dia tuh kayak istiqomah dalam kebaikan, terus balance dunia akhirat. Nah itu orang-orang kayak gitu sih yang aku insecurein. Aduh, Kalau dari yang lain-lain jarang sih. mantap Oh iya. ya insecure kayak gitu. Saya juga Aduh, sih aduh. Kak insecure sama Maudy Ayunda. Iya loh. Dia pinter banget ya ampun. Itu mah nggak usah ditanya lah. Pusing aku sama orang-orang kayak gitu. Iya kan kita Jangan pasti pusing, Kak. ke apa namanya Apa? pasti kok manusia kan nggak sempurna ya Kak ya Pril, pasti banyak kekurangannya. Biasanya Betul, kalau ngerasa kekurangan gitu kayak hal-hal itu Kak Silva tuh ngapain sih kalau ngerasa lagi insecure? Pertama sih yang pasti kalau lagi insecure ya sedih mah pasti ada kan. Namanya insecure pasti ada yang namanya sedih. Pasti. Cuman nggak boleh apa ya, jangan dijadiin alasan satu-satunya buat sedih terus. Jadi tuh ya sedih sebentar aja, setelahnya ya mikir gimana caranya ya paling nggak setara lah sama orang yang kita insecurein gitu sih. Oi. Harus cepat-cepat bangkit ya Kak. Betul. Ngebuat plan sendiri supaya nggak insecure terus gitu. Mantap ya. Aku juga punya sih Kak rasa insecure gitu, kayak percaya diri sama tubuh sendiri. Apalagi soal berat badan. Kadang tuh kayak orang-orang suka ngomong, ih April kurus banget sih, makan kayak yang banyak gitu-gitu. Dulu aku juga dikatain gitu. Emang Emang iya Kakak- Kak? Wih, dulu mah berat aku di bawah 50 mulu, sekarang lebih 55, mau nangis. Boleh lah bagi tipsnya Kak. Ih, Makan nonstop sehari Sama-sama. bisa 7 kali. ya bener aja. Serius, aku makan 3 jam sekali. Pas awal belum PKL ya, pas bulan-bulan Februari kan aku masih nyari tempat PKL tuh. Tuh aku rajin banget makan demi langsung naik, udah kayak apaan tahu badan. Tapi Aku juga alhamdulillah ikutin. ya Kak. Boleh dah. Boleh nih jadi tips nih Pril. Soalnya kita kan sama nih punya berat badannya tuh sama gitu Kak, sama-sama kecil. Terus kadang tuh orang-orang tuh suruh minum obat segala macam gitu, kayak mereka tuh kayak nggak terima badan kita tuh kecil padahal masih gitu-gitu aja kan. Kita kan nggak tahu badan kita kayak gini terus ya Kak. Jadi kayak ngerasa sakit hati gitu loh Kak. Kayak gitulah ceritanya. Iya bener sih, bener banget. Kadang suka kesel juga kayak, iya aku tuh tahu kalau aku tuh kurus, kayak gak usah diomongin, aku tahu. Tapi kan namanya orang ya, kadang ngomong spontan gak berasa gitu kalau dia lagi nyakitin Betul. orang lain. Kalau menurut aku insecure nggak jauh-jauh dari omongan orang lain, iya nggak sih Kak? Pasti kayak jadi kita terpengaruh sama omongan orang lain. Kalau menurut Kakak gimana sih nyikapin hal itu? Nyikapin orang-orang yang
dengerin omongan Iya, orang lain gitu. Iya, gitu Kak. Tapi sebenarnya mah dibawa enjoy aja. Maksudnya kan ini hidup kita yang jalanin gitu, dosa juga kita yang nanggung. Nggak usah terlalu dibawa pusing buat dengerin apa kata orang lain. Kayak yang kamu bilang tuh dikatain kurus, yang penting kamu sehat daripada. Iya benar ya, masuk rumah sakit juga alhamdulillah ya. Bener. Terus yang kedua tuh cara nyikapinnya tuh jadikan tuh insecure-nya itu tuh kayak motivasi kamu juga supaya nggak terus-terusan insecure. Itulah. Apalagi ya? Buat motivasi atau tujuan supaya pokoknya insecure-nya itu jangan dilebih-lebihin. Harus ya kalau bisa di bawahnya lah. Jadiin insecure tuh apa sih motivasi supaya nggak insecure terus. Paham nggak? Iya, Paham. Jadi kayak jangan mudah sakit hati sama omongan orang juga kali Kak. Biarin Bisa jadi dibilang pahala gitu. Betul itu bahasa halusnya. Iya, biarin jadi pahala. Sambelnya aneh. Aku beli nasi padang ada aneh sambelnya. Kak, aku mau nanya nih Kak, Itu. kalau menurut kakak nih ya, faktor-faktor pemicu insecure itu apa sih? Tapi sebenarnya aku juga Apa ya? yang dari awal aku bilang kan aku juga bukan orang yang gampang insecure. Tapi sebelumnya aku baca-baca dulu tuh kenapa orang tuh gampang banget insecure. Dari yang pernah aku baca tuh dia tuh kayak takut penolakan. Terus dia juga orangnya kurang percaya diri atau gampang cemas gitu. Pola asuh atau lingkungannya juga kurang tepat, makanya gampang insecure lah. Terus juga mungkin dia korban bullying gitu. Karena sering dibully, ya gitu, mentalnya jadi begitu dah. Salah Jadi satu down faktornya gitu mungkin ya? itu. Sedih ya. Iya. Tapi sih Kak, insecure tuh ada dampak positifnya nggak sih Kak? Aku pernah dengar kalau insecure tuh perlu, kalau nggak insecure, nggak dengerin omongan orang tuh kita nggak bakal terus ada di zona nyaman dan nggak bakal bangkit gitu katanya. Oh, iya bener kayak kata Silva gitu. Tapi kan menurut aku ya nih, insecure juga kan kebanyakan negatifnya ya. Jadi ngebandingin diri sendiri sama orang lain gitu. Jadi kan kita jadi nggak puas sama pencapaian yang kita dapatkan. Jadi malah merasa iri dengki. Iya nggak sih? Kayak lagu Jangan TikTok. Ya, Lagu TikTok. jangan iri dengki gitu Pi. Iya nggak sih Kak? Tapi menurut kakak, insecure tuh banyak positifnya atau negatifnya? Banyak positifnya atau negatifnya itu tergantung sih sama diri sendiri cara nyikapin buat ke insecure-nya itu. Kalau insecure-nya dijadiin motivasi, ya jadi bagus lah, berarti banyak positifnya juga dari dia insecure-nya itu. Kalau dia ngejadiin insecure-nya itu kayak jadi kesel, jadi males, jadi apa ya nggak bagus juga kan buat badan dia. Jadi sakit, mentalnya juga nggak bagus. Iya. Tergantung Berarti dari masing-masing orangnya. Tergantung dari sikap kita Iya sih, betul. menanggapi hal itu ya Kak. Betul. Kalian udah pada makan belum? Oh udah makan aja Kak, sambil makan nggak apa-apa Kak. Emang yang di sini makanannya nggak bisa dimakan, jadi kakak makan di rumah Iya. aja. Gimana minumannya begitu ya Allah? Solibi banget. Kenapa kalau minumannya kurang teh? Minumnya kayak air putih doang, cocoknya dah itu minuman apa itu ya? Ini marjan Kak. Oh iya Kak, insecure itu kan nggak lepas dari rasa bersyukur ya. Gimana sih Kak cara bersyukur nerima kekurangan kita gitu? Ih, suara kamu barusan keputus tahu. Oh ya? Bakat dengan aku. Coba ulang lagi, maaf. Aku pakai kartu. Jadi kan insecure itu kan nggak putus dari rasa bersyukur. Gimana sih Kak cara bersyukur nerima apa kekurangan dari kita gitu, dari diri kita sendiri?
Yang pertama tuh yang tadi kayak siapa yang bilang nih, si Vivi apa April lupa dah. Setiap orang tuh kan punya kekurangannya masing-masing. Jadi ya disyukurin aja, nggak usah dibawa pusing. Terus yang kedua, cara menerima kekurangan kita dan kita harus bersyukur itu dengan cara memaksimalkan kelebihan yang kita miliki. Kayak misalkan kamu pintar nih di akademik, ya udah toh itu juga bakal kepake nantinya. Atau mungkin kamu pintar di non akademik kayak entah musik atau apa, ya ditingkatin aja gitu. Terus jangan ngebandingin diri kamu sama orang lain, itu nggak bakalan ada habisnya karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terus apa lagi? Berhenti buat ngerendahin diri kalian karena kalian punya kelebihan yang orang lain belum tentu punya gitu. Mantap. Betul. Setiap orang tuh pasti beda-beda. Betul. Terus yang terakhir tuh sering-sering ucap terima kasih sama diri sendiri karena nggak semua orang bisa ngelakuin apa yang seperti kita lakuin. Ini sadis. Mantep. Mantep banget bener. Gak salah sih kita milih gestar hari ini. Iya kan ya. Aduh, banyak belajar nih dari Kak Silva nih yang PD-nya mantep banget. Aduh. Bangetan PD juga nggak bagus sih. Dikirain orang kenapa? Ada tips gak Kak buat kita ngehindarin rasa insecure itu sendiri? Tipsnya? Yang tadi pertama harus bersyukur sama diri sendiri. Yang kedua nih, tutup kuping sama hal yang nggak ngebuat kita grow up, shiny, screaming, apalagi tuh Splendid. ya itu. Jadi dia tuh nomor 1 sih harus bersyukur. Tuh Apapun, guys, apapun. harus banyak-banyak bersyukur. Kita udah dikasih kenikmatan, kelebihan, jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Jangan iri dengki sama orang lain, ya kan? Bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Nanti nggak jadi. Apa April? Apa? Nggak jadi Kak. Ih kalian Gimana, Pril? ya ada deh, kalian orangnya hilang. Enggak, tetap di sini kok Kak. Kalian baru semester berapa sih? Aku lupa. 3 ya? Iya, Bener nggak? masih. Baru masuk 3, Kak. Masuk 3 aja udah kayak gini, Kak. Duh. Gimana kuliah? Enak? Hah? Kuliah gimana, enak? Kukira jurusanku mudah. Tapi Ntar kita terjebak ya. Gak apa-apa, jurusan kalian juga banyak duitnya kok. Amin. Sama-sama Enjoy. sukses. Kak, PKL dikasih Ya? duit gak? Apa? Duit? Iya, Kak. Setiap perusahaan punya kebijakan masing-masing. Kebetulan yang punya pabrik aku orang Cina. Maaf aja dia Cina ya. Udah gitu Cina Indo nih. Tahun dia nih orang Cina Indo kayak apa? Dibayar pakai uang makan aja. Tapi alhamdulillah yang penting ya adalah uang jajan dikit lah buat jajan sini. Ya, nggak apa-apa lah. Alhamdulillah. Nggak apa-apa kan jajan-jajan pakai duit sendiri mah udah ngerasa bangga. Betul. Kemarin aja pas pertama kali gajian tuh kayak pas jajanin temen, jajanin tetangga. Ya walaupun nggak seberapa sih sebenarnya, ya ada effort sendiri kayak seneng gitu. Iya. Alhamdulillah banget ya. Enak banget ya. Berbagi dengan usaha kita sendiri gitu. Betul. Duh, jadi pengen nih. Kenapa Tapi PKL? aja begini, Brio. Aduh, nunggu semester selanjutnya PKL gimana ya? Offline aja belum. Iya, Kak, offline aja belum. Gampang cari next time ntar. Berarti kakak ngekos ya Kak? Iya, jauh soalnya. Emang rumah Kak Silva di mana, Kak?
Kalau boleh tahu aku kan nggak Aku tahu. di Depok. Waduh, Jauh ya. Depok, PKL aku di Tangerang. Udah gitu Tangerangnya mending Tangerang kota. Tahu Tangerang apa ini pelosok? waduh. Susah nggak Kak Jauh lah dapat PKL? pokoknya. Enggak sih, Hah? Susah. dibilang susah. Enggak juga sih, biasa aja. Awal mungkin belum terbiasa sama dunia kerja tuh kayak gimana. Makin kesini udah enjoy aja. Hmm. Tadi aku nggak betah tahu di sini gara-gara lingkungannya nggak enak, orang-orangnya toksik juga. Tapi ya disabarin, malah dapat berkah sendiri, kayak malah dapat judul. Aku senang sendiri dapat judul tuh. Nggak capek-capek mikirin mau bawa judul apa, mau neliti apa, itu kan bikin begitu-gitu nggak gampang. Iya, benar. Jadi aku keluar dari sini kelar laporan PKL, juga kelar seminar. Ih, Jadi aku mantep banget nganggur ntar tuh. 6 bulan. Jadi Kak Silva langsung cepet-cepet lulus ya, maksudnya cepet-cepet apa Niatnya. namanya? Iya. Target aku sih niatnya ya keluar PKL, keluar juga seminar, kelar semua sih bersih. Boleh contoh nih prioritas kita harus ikutin kayak Kak Silva harus. Iya. Enggak, Panitia. aja tahu. Soalnya nggak semua pabrik ada yang pengen diteliti gitu loh. Hanya Ya, kita keberuntungan jadi hoki. ngapain di situ? PKL. Aku Kalau nggak diteliti, kerja doang. kerja, dikasih kerjaan, pasti ada project kan, entah. Pokoknya ada kerjaan lah, di jabatan apapun pasti dikasih kerjaan kalian. Apalagi kalau kalian digaji, nggak mungkin kalian dianggurin gitu aja sih. Iya benar. PKL bisa pindah-pindah nggak sih Kak? Kayak kan Kak Silva kan sempet nggak betah tuh. Pasti kayak kepikiran mau pindah gitu. Bisa nggak sih Kak kayak gitu? Kurang dapat izin dari prodi, soalnya kan apa ya, ini kan PKL aku dicari nama prodi, bahasa kasarnya kayak lu udah gue cariin tapi kok lu minta pindah gitu loh. Kayaknya begitu, makanya aku nggak diizin pindah, padahal pengen pindah yang rada deket dari rumah, tapi nggak dikasih izin, ya udah. Aduh, siap-siap nih. Padahal kalau dekat dari rumah enak ya, bisa pulang Perfect. pergi gitu. Betul. Tapi kan dapat berkahnya juga kan kata Kak Silva juga. Itu dia untungnya. Alhamdulillah nggak sia-sia. Oh iya Kak, kalau dari kakak sendiri, ada nggak sih kakak punya temen gitu, terus kayak ngerasa insecure, punya inilah apa sih namanya, temen gitu, kasus, ada nggak sih Kak, kayak temen kakak sendiri? Ada sih, temen sering main malah dia ngerasa kayak gitu dulu, kayak ngerasa kalah cantik, kalah apa. Padahal aku bilang ya cantik nggak segalanya, kamu pinter terus atau kamu punya kelebihan apa itu juga udah jadi diri kamu yang cantik, aku bilang gitu. Terus sekarang dia jadi ngambis, aku malah kalah sama dia sekarang. Tuh Gara-gara kan, aku bilang gitu. Ya jadi ini Kak Silva nggak insecure kan nih bagaimana nih sama Enggak, temennya? enggak, santuy aman. Setiap orang punya rezekinya masing-masing, aman. terus kakak sebagai teman, kalau ada temen yang kayak gitu bakal ngapain Kak? Ya dicoba buat kasih tahu pelan-pelan, dimotivasi. Ya insecure boleh, cuman jangan dijadiin alasan buat sedih terus gitu loh. Harus bangkit Iya, dari insecure yang bikin penyakit tuh. Iya, penyakit sih kayaknya itu. Yang penyakit hati Ya, jadi emang semua males. orang kayaknya punya. Favorit. April juga punya tuh temen kayak gitu, kayak gimana ya, suka di body shamingin sama orang, kayak suka sedihnya tuh ke April gitu. April tadi aku habis gini loh gitu, terus dia sampai nangis. Saya jadi kayak aduh gimana ini. Jadi akhirnya cuma bisa dengerin doang, nggak ngerti mau gimana gitu. Secara kan April juga sering digituin ya. Ya udah cuma bisa sabar ya, sabar.
cuma bisa jadi pendengar doang, nggak bisa ngasih solusi. Tapi nggak apa-apa tahu, sebagian orang justru ada yang perlu cukup didengar aja gitu. Kadang orang maksudnya nggak butuh solusi, yang penting didengerin gitu. Kadang didengerin aja bikin dia jadi lega sendiri. Betul. Kadang malah kalau ngasih solusi dia takut nggak terima gitu. Misalnya kita ngasih solusi, Ada juga yang kayak dia gitu jadi tuh kayak orang. nggak terima gitu. Betul. Ikutin aja apa iniannya dia yang cocok sama dia. Kalau cukup didengar buat dia bikin nyaman sama kamu ya it's okay, nggak apa-apa. Cari aman aja ya. Nah, sambil dikasih tahu aja dikit-dikit lah. Jangan sedih-sedih terus, nggak ada faedahnya kalau sedih doang tapi nggak bangkit. Tapi emang penyakit para remaja sih ya, insecure tuh, gak ngerasa puas diri. Kadang emak-emak juga tahu insecure gitu kayak Insecure sebelah apa, HP-nya bagus gitu. Terus dia insecure jadi pengen beli HP baru gitu kan. Kadang-kadang kan suka kayak gitu kayak ya Itu mah iri sih ya. ya Allah. Ngeliat tetangga ya kan. Iya, kok anaknya apa pinter anak saya kok gitu. Ya gitu deh. Banding-bandingin. Oh, ini korban ya. Emaknya kan ikut insecure juga. Cerita diri sendiri. Iya nggak, Vi? Iya. Tapi kalian kemarin pas nge-zoom aku lihat cantik-cantik kok. Udah gitu bikin acara keputriannya langsung 2 lagi. Seneng banget aku, ya ampun, aku aja nggak bisa bikin langsung begitu. Keren tahu. Maksudnya Apalagi sepanjang yang MC ya, Kak. asik, bener asik, nggak bohong, aku nih nggak peres beneran. Aku nikmatin banget kalian, maksudnya acara keputriannya bener-bener aku dengerin jadinya. Sama sih, aku juga dengerin soalnya jadi kayak banyak pertanyaan di kepala gitu, tapi nggak Iya, alhamdulillah gitu kalau gitu. malah teman-teman. Jangan lupa ya Kak, nanti datang lagi hari Sabtu. Udah lagi. Iya, yang kedua. Sip. Oh ya, udah nggak kerasa nih kita ngobrol-ngobrol berapa menit. Buat Kak Silva sendiri ada pesan nggak nih buat teman-teman yang di rumah yang suka insecure? Ada nggak, Kak? Ya Allah, Kak Silva keluar. Gali. Kita nungguin. Kita mau closing. Maaf. Maaf tadi ku cerita. Sambil nunggu Astagfirullahaladzim. Kak Silva balik, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang insecure juga. Iya, Maaf ya Allah, maaf ya teman-teman. Ini baru pertama kali kita pakai kayak ginian, terus jadinya kemana-mana. Orangnya nggak tahu cara makainya. Maaf ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Lu punya nggak sih keinsecurean lain gitu? Aku Berat doang. ya. Kalau aku tuh gampang orangnya gampang insecure, tapi gampang juga buat ngilangin tuh insecure gitu loh. Gitu. Kak Silva balik. Hai Kak Silva. Kak. Cek sound, Kak. Tes. Kak Silvanya working lagi. Ya ada masalah jaringannya. Masuk. Ya ampun guys, HP aku mati beneran. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa, Kak. Duduk. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Santai aja. Minum. Apa? Cas lagi ada aja dah.
Aus. Wih, bisa minum dong. Baru tahu. Nah nih ini minuman Habis ini hangat kita nih. habis acara ini boleh jalan-jalan Kak, tenang aja. Kita jalan-jalan ke Iya, keliling rumah ini. Kita ini room tour. Bed tour. Oh iya. Udah nggak kerasa nih, udah beberapa menit kita ngobrol dari yang topiknya jelas sampai nggak jelas ya. Buat Kak Silva sendiri ada pesan gak nih buat teman-teman di rumah yang suka ngerasa insecure? Pesan-pesannya itu pertama tetap bersyukur sama apa yang udah dikasih. Jangan ngebanding-bandingin diri kalian sama orang lain. Nikmatin aja apa yang udah dikasih. Malah kalau bisa kita ngasih orang gitu. Maksudnya bukan ngasih duit, kayak ngasih sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Jadi buat pahala kalian diri sendiri juga kan. Energi positif ya Kak. Betul, vibe positif di-share ke orang-orang. Itu sih. Kalau bersyukur, nyebar energi positif, jangan jelek-jelek. Dan kalau emang gampang insecure, jadiin motivasi buat kalian sendiri buat bangkit. Semangat guys. Semangat. Kak Silva, terima kasih atas apa yang diberikan ya Kak. Semoga bisa jadi pelajaran buat aku, kita, dan teman-teman sekalian. Amin. Kalau dari Vivi ada gak pesan buat teman-teman nih, Vi? Kalau dari aku ya nggak apa-apa ya. Kalau dari aku ya nggak apa-apa mengalami hal yang buruk, nggak apa-apa buat istirahat dulu sejenak gitu. Jangan nyerah sama hidup kita masing-masing. Jangan fokus ke salah satu kekurangan kamu karena ada banyak kelebihan yang bisa kamu syukuri dari kelebihan itu. Itu dia. Mantap. Terima kasih buat Kak Silva atas waktu dan kesempatannya buat ngobrol-ngobrol sedikit. Semoga apa yang kita obrolin ini bermanfaat untuk orang banyak ya. Kalau dari aku sendiri sih buat teman-teman, di saat kita sedang benar-benar kesakitan, emang sangat sulit buat menemukan hal-hal buat disyukuri. Yang kita lakuin, cari titik antara bersyukur, karena kamu akan menjadi korban jika kamu memutuskan untuk menjadi korban. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami dan mempercayakan perasaan kamu kepada kami. Ya, sekarang waktunya kita pamit. Teman-teman ingat ya, jangan lupa bersyukur. Gak ada salahnya kamu punya kekurangan itu kok. Itu wajar karena kita cuma manusia biasa. Sekian dari kami mohon pamit dan undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen video ini dan jangan lupa buat di-subscribe ya. Terus pantengin terus IG dan YouTube LDK Voskomi karena ada banyak informasi tentang Islam yang bakal terus update. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.